Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas mencari radiofarmaka dan metode penelitiannya dari jurnal 10 tahun terakhir. Sebelum saya lanjut, perkenalkan saya Dinda Masukan Rambang, NIM PO742212210009 dari Prodi D4 Farmasi tingkat 4. Adapun judul penelitian dari jurnal yang saya angkat yaitu Analisis TC99M Sestamibi pada perempuan kanker payudara menggunakan teknik Region of Interest atau ROI di Laboratorium In Vivo PT KMR Batan. Tahun publikasi Oktober 2020. Sumber terlampir. Kanker payudara merupakan pertumbuhan sel secara abnormal yang terjadi pada payudara. Menurut World Health Organization atau WHO, pada tahun 2018 terdapat 2,09 juta pasien menderita kanker payudara dan 1/3 dari pasien tersebut meninggal dunia. Untuk mengetahui seseorang terkena kanker payudara adalah dengan melakukan pemeriksaan secara individu, melakukan pemeriksaan mamografi, dan melakukan pemeriksaan di bidang kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari proses fisiologi dan patofisiologi yang terjadi di dalam tubuh manusia menggunakan radiofarmaka. Metode yang digunakan pada pemeriksaan kedokteran nuklir diantaranya adalah metode in vivo dan in vitro. Metode in vivo merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menginjeksikan radiofarmaka ke dalam tubuh pasien, sedangkan in vitro dilakukan dengan menggunakan sampel darah atau urin di luar tubuh pasien dengan metode radioimmunoassay (RIA) atau immunoradiometric assay atau IRMA. Radiofarmaka merupakan senyawa kimia non-radiasi yang dicampurkan dengan radioisotop sebagai tracer untuk menghasilkan citra sebagai penunjang diagnosis dan atau terapi radiasi interna secara fisiologi maupun patofisiolog. TC99M Sestamibi merupakan salah satu contoh radiofarmaka yang sebelumnya banyak digunakan untuk diagnosis penyakit jantung di beberapa rumah sakit. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, diketahui bahwa TC99M Sestamibi dapat ditangkap oleh jaringan tumor, sehingga dapat digunakan untuk mendiagnosis tumor atau kanker. Adapun metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan 15 data sekunder perempuan kanker payudara yang melakukan scan total body. Kemudian pengambilan data dimulai dengan mencatat nama, umur, serta dosis radiofarmaka yang diinjeksikan ke dalam tubuh pasien. Radiofarmaka yang digunakan adalah TC99M Sestamibi dengan rentang dosis yang diberikan ke masing-masing pasien kurang lebih 8 mCi sampai 13 mCi. Penelitian menggunakan kamera gamma dual head Type S buatan Hungaria serta menggunakan software Anyscan yang ada pada komputer yang terhubung dengan kamera gamma untuk melihat hasil citra pasien. Kemudian hasil penelitian dari kamera gamma diolah menggunakan teknik Region of Interest atau ROI dan dibagi menjadi beberapa daerah yaitu kepala, dada, perut, dan panggul, bagian anterior dan posterior. Hasil dari teknik ROI diperoleh berupa count yang selanjutnya diubah ke dalam satuan milikur atau mCi dengan cara mencacah 1 mCi TC99M Sestamibi di bawah kamera gamma. Adapun hasil penelitian yang pertama, biodistribusi atau sebaran rata dari radiofarmaka TC99 Sestamibi pada tubuh bagian anterior dan posterior pada pasien kanker payudara. Radiofarmaka TC99M Sestamibi paling banyak menyebar di daerah bagian perut, namun sedikit menyebar di daerah bagian kepala. Nilai cacahan tertinggi terdapat pada bagian perut, disebabkan karena banyak organ tubuh manusia berada di bagian perut dan masing-masing organ memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda, sehingga berpengaruh pada sebaran radiofarmaka di dalam tubuh manusia. Selanjutnya yang kedua, akumulasi radiofarmaka di dalam tubuh pasien menunjukkan bahwa nilai akumulasi pada tubuh bagian anterior jauh lebih tinggi nilainya dibanding bagian posterior. Ini disebabkan karena sebagian besar organ tubuh manusia seperti jantung,
hati dan kandung kemih berada di bagian anterior, sedangkan ginjal dan limpa berada di bagian posterior. Yang ketiga, hubungan antara dosis injeksi dengan akumulasi radiofarmaka di dalam tubuh pasien menunjukkan bahwa hubungan yang terbentuk adalah rendah, R, R kurang dari 0,03 dan tidak signifikan, Rho atau massa jenis lebih dari 0,05. Ini disebabkan karena beberapa faktor, seperti data pasien yang berbeda usia dan pasien berbadan gemuk atau kurus. Selain itu disebabkan karena pasien buang air kecil atau tidak buang air kecil sebelum melakukan pencitraan, juga mempengaruhi hubungan yang terbentuk. Baik, adapun kesimpulannya, nilai sebaran rata tertinggi radiofarmaka TC99M Sestamibi bagian anterior maupun posterior pada pencitraan perempuan kanker payudara adalah daerah bagian perut, dan terendah di bagian kepala. Akumulasi radioaktivitas TC99M Sestamibi pada bagian anterior lebih tinggi dibanding posterior, serta hubungan yang terbentuk antara dosis injeksi dan akumulasi radiofarmaka adalah rendah dan tidak signifikan. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.